obat diberikan di perawat ya, sama di bangsal itu oleh perawat ya. Ini adalah obat-obat yang floor stock, bukan UDD ya, ini yang floor stock ya. Nah, dalam penerapan sistem distribusi obat floor stock terdapat keuntungan dan juga kerugian ya. Keuntungannya pertama adalah kebutuhan obat secara cepat terpenuhi ya. Nah, tanpa ada pengembalian obat karena obat langsung disampaikan ke pasien, berkurangnya penyalinan kembali obat order dan mengurangi kebutuhan sumber daya manusia untuk pelayanan ini. Ya, misalkan pasiennya butuh insulin atau butuh glukosa karena terjadi hipoglikemia. Nah, ini udah ada tanpa harus memanggil apoteker lagi mengambil ke gudang atau instalasi rawat inap pusatnya misalkan. Di ruangan udah ada insulin ataupun glukosa injeksi yang diberikan kepada pasien. Apalagi malam hari ya. Kerugiannya meningkatkan medication error, penyimpanan yang tidak sesuai menjadikan kualitas obat turun, kerusakan atau pencurian obat meningkat, dan perawat memerlukan banyak waktu untuk mengolah obat. Nah, ini sistem perorangan ya. Jadi kalau sistem resep perorangan ini biasanya sering kita jumpai di apotek ya. Pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai berdasarkan resep perorangan atau pasien rawat jalan atau rawat inap melalui instalasi farmasi. Nah, sistem resep perorangan ini juga bisa dilakukan di rumah sakit misalkan jika obat itu tidak tercover oleh BPJS atau memang tidak ada di rumah sakit tersebut, sehingga dokter akan meresepkan ke pasien atau keluarga pasien untuk membeli di luar rumah sakit ataupun di instalasi farmasi. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kalau sistem perorangan itu apoteker mengkaji resep untuk pasien dan memberikan informasi obat langsung ke pasiennya. Memungkinkan interaksi antara dokter, apoteker, dan perawat, mengurangi kekeliruan pemberian obat, menghemat waktu dispensing karena biasanya obat diresepkan untuk 2-5 hari. Kontrol persediaan lebih efektif dan efisien karena langsung oleh apotekernya. Kekurangannya, pasien membayar lebih karena obat yang sisa tidak dapat dikembalikan. Jumlah SDM di FRS harus meningkat, membutuhkan jumlah dan waktu perawatan untuk penyiapan obat per waktu pemberian di bangsa, dan medication error masih mungkin terjadi karena beban yang tinggi. Nih, ini sistem unit dosis ya. Sekarang udah sering banyak di rumah sakit menggunakan sistem unit dosis. Ya, sistem unit dosis ini adalah pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai berdasarkan resep perorangan yang disiapkan dalam unit dosis tunggal atau ganda untuk penggunaan satu pasien, dosis atau pasien. Sistem unit ini digunakan untuk pasien rawat inap, lebih cocok ya. Nah, UDD ya merupakan sistem distribusi yang menyediakan obat dalam bentuk satuan penggunaan. Jadi kalau misalkan pasiennya mendapatkan obat metformin 3x1, maka sistem UDD ini pasien hanya diberikan pagi sekali, nanti siang sekali, malam sekali. Kalau dia mendapatkan obat hipertensi 1 kali sehari, ini biasanya diberikan 1 kali sehari. Kalau biasa minum pagi akan diberikan setiap pagi. Kalau biasa minum siang akan diberikan siang hari. Nah, ini tergantung dari resep dokternya. Nah, sistem distribusi ini pada awalnya dirancang dan dikembangkan pada kondisi akut di rumah sakit. UDD merupakan sistem yang aman dan efisien dalam fasilitas perawatan jangka panjang dan dapat meningkatkan produktivitas perawatan serta menyediakan pemesanan, distribusi, dan penyimpanan dan pemberian obat dengan tingkat kesalahan yang kecil. Semua UDD memiliki ciri yang sama, yaitu satu paket unit obat yang didispensing tepat sebelum diberikan ke pasien. Obat ini diisi dalam paket terkecil. Misalkan pasien mendapat obat metformin 3 kali sehari, kemudian amlodipin 1 kali sehari. Nah, kalau sistem UDD dirawat jalan ya, dirawat inap, biasanya pagi, kalau unit ya, pagi dia kasih metformin dan amlodipin. Nah, nanti siangnya dia cuma metformin dan malamnya cuma metformin karena si amlodipin itu 1 kali sehari.
Sistem distribusi unit dosis dispensing sangat dianjurkan untuk pasien rawat inap, mengingat dengan sistem ini tingkat kesalahan pemberian obat dapat diminimalkan sampai kurang dari 5% dibandingkan sistem floor stock atau resep individual yang mencapai 8%. Kalau resep individu, kita memberikan sesuai, misalkan untuk 3 hari, untuk 4 hari, ya. Tapi kalau unit dosis itu per unitnya, per setiap kali kita minum. Kelebihan dari sistem ini, pelayanan pemberian obat dilakukan dengan segera dan tepat, disertai dengan informasi obat yang diberikan oleh petugas farmasi, rasa aman yang lebih tinggi dirasakan pasien terhadap obat-obat yang langsung diberikan oleh petugas farmasi, perhatian yang baik oleh petugas farmasi memberikan pelayanan selama perawatan. Nah, kelebihan sistem UDD antara lain adalah menurunkan kejadian medication error, menurunkan total biaya ya, karena obat akan diberikan sesuai dengan kapan dia minum. Misalkan seperti di 3 kali sehari, ternyata dalam 3 hari tidak turun kadar gula darahnya. Nah, atau tidak turun dalam kadar gula darahnya. Nah, ini bisa di-change, ganti lagi obatnya lain. Jadi kalau misalkan distribusi kalau resep individu misalkan untuk 5 hari metforminnya, sedangkan kalau UDD ternyata dicek dalam waktu berapa kali tidak terjadi penurunan kadar gula darah. Oh, ini kita change obatnya menjadi insulin, nggak bisa pasiennya minum obat oral. Nah, ini kita bisa mengurangi total biaya terkait pengobatannya, meningkatkan kontrol obat secara keseluruhan dan penggunaan obat terlarang, tagihan terkait obat terlarang lebih ketat, dan pengurangan persediaan obat-obat yang berada di area perawatan pasien. Nah, sistem distribusi ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu mengurangi medication error ya, tadi yang sudah ya, menghindari duplikasi obat, mengurangi kesalahan penggunaan obat, dan menghindari adanya kemungkinan terjadinya pencurian atau terbuangnya obat. Nah, keterbatasan sistem UDD adalah frekuensi pengiriman lebih rendah dari teorinya. Misalkan seharusnya 9 kali per hari berdasarkan waktu minum obat pasien. Namun pada kenyataan pengiriman diringkas untuk ditempatkan di keranjang bangsal. Ini kekurangannya karena bisa jadi sumber daya manusianya tidak banyak gitu, tidak bisa setiap 9 kali diberikan. Kebutuhan pasien akan obat bersigma PRN tidak diberikan terlebih dahulu, namun tergantung dari kondisi pasien. Dan dosis awalnya tidak disampaikan secara jelas kepada pasien. Tidak semua dosis dikeluarkan dengan paket dosis satuan ya, misalkan injeksi, salep, tetes mata, atau cairan oral ini akan sulit untuk diberikan secara dosis satuan. Yang lebih mudah dosis satuan adalah obat-obat tablet. Nah, kekurangannya membutuhkan tenaga farmasi yang lebih banyak, membutuhkan ruang khusus untuk penyimpanan obat, dan membutuhkan peralatan khusus dalam pengemasan obat. Kalau only daily dose, ini merupakan pendistribusian perbekalan farmasi di mana pasien mendapatkan obat sudah dipisah-pisah untuk pemakaian sekali pakai, tetapi obat diserahkan untuk sehari pakai. Misalkan seperti tadi ya, contohnya metformin 3 kali sehari, amlodipin 1 kali sehari. Nah, ini udah dipisahin. Pagi itu minumnya metformin sama amlodipin, siang cuman metformin, malam cuman metformin, tapi ini dikirim dalam 1 hari itu, ya. Kalau unit dose itu setiap dia minum dikasih satu. Tapi kalau UDD dia berikan 1 paket itu untuk satu hari, itu ODD. Ya, ini sistem kombinasi, sistem pendistribusian sediaan farmasi dan alat kesehatan habis pakai rawat inap menggunakan bisa kombinasi A plus B atau B plus C atau A plus C, tergantung dari rumah sakitnya mau pakai yang mana gitu. Ya, distribusi dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh pasien dengan mempertimbangkan yang pertama efisiensi, efektivitas sumber daya yang ada, dan metode sentralisasi atau desentralisasi. Nah, apa itu sentralisasi? Ya, sentralisasi adalah sistem pendistribusian perbekalan farmasi yang dipusatkan pada satu tempat, yaitu instalasi farmasi. Pada sistem sentralisasi, seluruh kebutuhan perbekalan farmasi setiap unit pemakai, baik untuk kebutuhan individu maupun kebutuhan barang dasar ruangan, disuplai langsung oleh pusat pelayanan.
Oke, resep orisinil oleh perawat dikirim ke IFRS, kemudian resep itu diproses sesuai dengan kaidah cara dispensing yang baik dan obat disimpan untuk didistribusikan kepada penderita tertentu. Nah, keuntungan dari sentralisasi, semua resep dikaji langsung oleh tenaga farmasi yang juga dapat memberikan informasi kepada perawat terkait dengan perbekalan farmasi. Yang kedua, memberi kesempatan interaksi profesionalitas antara tenaga farmasi, dokter, perawat, dan pasien. Kemudian, memungkinkan pengendalian yang lebih dekat atas persediaan dan mempermudah penagihan biaya pasien. Nah, permasalahan yang terjadi pada penerapan tunggal metode ini di suatu rumah sakit yaitu sebagai berikut. Terjadinya delay time, ya. Jadi lama nih obatnya itu nyampe ke rawat inap ya, dalam proses penyiapan, obat permintaan dan distribusi obat ke pasien yang cukup tinggi. Jadi lama nanti pasiennya dapat obatnya karena semuanya terpusat dalam satu tempat. Jumlah kebutuhan personel di instalasi farmasi rumah sakit meningkat. Tenaga farmasi kurang dapat melihat data riwayat pasien dengan cepat. Terjadi kesalahan obat karena kurangnya pemeriksaan pada waktu penyiapan obat ya. Jadi kurang karena banyaknya jumlah resep yang masuk di instalasi tersebut. Jadi mulai dari rawat jalan, rawat inap, semuanya terpusat di satu tempat. Kalau desentralisasi, sistem pendistribusian sediaan farmasi dan berbekal kesehatan mempunyai cabang di dekat unit perawatan atau pelayanan. Bagian ini dikenal dengan istilah depo farmasi atau satelit farmasi. Pada desentralisasi, penyiapan dan pendistribusian perbekalan farmasi ruangan tidak lagi dilayani oleh pusat pelayanan. Instalasi farmasi dalam hal ini bertanggung jawab terhadap efektivitas dan keamanan perbekalan farmasi yang ada di depo. Jadi misalkan di rawat jalan, rawat inap, nanti akan ada depo rawat inapnya. Di sana nanti semua obat-obat rawat inap masuk di depo rawat inap. Jalan ada apotik atau depo rawat jalan. Misalkan di mana di ICU atau di IGD dia punya depo sendiri, jadi memudahkan pasien atau perawat mengambil obat. Nah, tanggung jawab tenaga farmasi dalam kaitan distribusi perbekalan farmasi di satelit yaitu dispensing dosis awal pada permintaan baru dan harus intravena tanpa tambahan. Mendistribusikan IV admixture yang disiapkan oleh farmasi sentral, memeriksa permintaan obat dengan melihat medication administration, menuliskan nama generik dari obat pada medication administration record, dan yang kelima adalah memecahkan masalah yang terkait dengan distribusi. Nah, ini adalah pendistribusian. Jadi pendistribusian itu ada 4 ya, ada 4 metode ya. Nih ya, jadi ada sistem floor stock atau yang ada di ruangan, kemudian sistem resep perorangan ya, biasanya pasien membeli obat dengan resep atau sistem unit dosis. Nah, kalau di rumah sakit gimana? Di rumah sakit biasanya kombinasi. Ya, bisa kombinasi ketiganya atau hanya dua. Jadi misalkan rawat inap gitu ya. Rawat inap bisa floor stock dengan unit dosis gitu ya. Nanti di rawat jalan biasanya resep perorangan. Itu biasanya kombinasi kalau di rumah sakit. Tapi kalau di apotek itu semuanya adalah resep perorangan. Kalau di di puskesmas bagaimana? Di puskesmas ini tergantung puskesmasnya punya rawat inap nggak, ada IGD nggak. Nah, kalau ada IGD pasti sistem distribusinya tidak akan satu, ada 2 atau 3 sistem distribusi gitu. Kalau tidak ada rawat inap dan IGD ya bisa jadi cuma satu karena tidak ada rawat inap maupun rawat IGD ya, rawat gawat darurat. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan untuk sistem distribusi? Ada atau cukup jelas? Gimana? Gimana? Sudah? Halo? Jelas? Jelas, Ibu.
Jelas ya? Kita lanjut ke sistem pemusnahan dan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Ya, apa sih itu pemusnahan ya? Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis medis pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalkan ada yang atau obat. Nah, ini kan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, apa aja biasanya yang ditarik atau penarikan sediaan farmasi. Jadi pemusnahan itu tidak hanya karena obatnya tadi expired, ya, bisa jadi juga karena obat-obatnya tadi ditarik karena misalkan seperti kemarin ranitidin ya, ditarik karena bisa menyebabkan bradikardi misalkan. Nah, ini bisa kalau kita tarik, ini juga harus dimusnahkan ya. Nah, pemusnahannya biasanya berdasarkan BPOM. Ya, nah ini juga harus dilakukan pelaporan ke BPOM bahwa obat tersebut sudah dimusnahkan. Oke. Penarikan alat kesehatan dan bahan habis bahan medis habis pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut misalkan. Ya, misalkan ada obat ternyata setelah dilakukan evaluasi ternyata dia bisa menyebabkan gagal jantung atau gagal ginjal. Nah, ini ditarik, ini juga harus dimusnahkan. Nah, biasanya apabila produk tidak memenuhi persyaratan mutu, ya, Selanjutnya masih yang telah kadaluarsa dan izin edarnya. Ini adalah Halo? Iya, Ibu, maaf slide-nya masih di PPT yang Halo? sebelumnya. Halo? Oh, belum ya? Mohon maaf, Ibu. Aku stop dulu ya. Oke. Aku stop dulu ya. Udah? Udah? Masih loading, Ibu. Sudah ada, Ibu. Sudah ya. Nah, jadi ini adalah kriteria obat-obat yang harus dilakukan pemusnahan ya. Produk tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan atau dicabut izin edarnya. Ini merupakan kategori obat-obat yang harus dilakukan pemusnahan. Nah, tahap pemusnahannya pertama adalah membuat daftar sediaan. Obat yang mau dimusnahkan apa? Misalkan obat amlodipin, misalkan udah expired nih, nah itu dicatat. Kemudian obat-obat misalkan obat ketorolak, ini udah expired. Kemudian asam mefenamat ternyata rusak nih obatnya. Nah itu bisa ditulis apa penyebabnya. Menyiapkan berita acara pemusnahan, kemudian harus membuat jadwal, metode, dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait, misalkan Dinas Kesehatan atau BPOM diundang nih. Menyiapkan tempat pemusnahan, melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku. Nah, untuk obat yang kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai jenis dan bentuk sediaan. Jadi misalkan tablet dimusnahkan sesama tablet. Supo dimusnahkan sesama supo, misalkan larutan ya, suspensi misalkan, atau larutan cair ini dimusnahkan sesuai dengan bentuk sediaannya dia. Pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak yang mengandung narkotika atau psikotropika ini dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Jadi agak berbeda nih pemusnahan obat kadaluarsa yang keras saja, bebas terbatas atau bebas, dengan obat yang mengandung obat narkotika atau psikotropika. Ya, pemusnahan obat selain narkotika psikotropika dapat dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lainnya yang memiliki surat izin praktek atau surat izin izin kerja.
Pemusnahan dibuktikan dengan membuat berita acara pemusnahan menggunakan formulir 1 sebagai mana terlampir. Ya, ntar saya ini. Nah, seperti ini ya. Jadi harus ditulis nih. Untuk obat kadaluarsa siapa, ya, yang nama apotekernya siapa, disaksikan oleh siapa, ya, dan berita acara ini dibuat 4 rangkap, kemudian dikirim ke dinas kabupaten dan kota, BPOM, dinas kesehatan provinsi, dan arsip di apotek. Ya, untuk obat bebas, obat selain narkotika dan psikotropika, ini boleh nggak disaksikan oleh dinas kesehatan, ya, hanya disaksikan oleh petugas lainnya, disaksikan oleh petugas kefarmasian yang lainnya, ya. Oke. Kemudian ini obat yang dimusnahkan, lampirannya apa aja, alasan pemusnahannya, misalkan expired date, obat sudah rusak, ya. Ini harus dimasukkan, ditaruh di belakang dari berita acara. Ya, kemudian selain obat, apalagi resep juga harus dimusnahkan, ya. Jadi resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun dapat dimusnahkan. Pemusnahan resep ini dilakukan oleh apoteker, disaksikan sekurang-kurangnya petugas lain di apotek dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan menggunakan formulir 2. Dan semua itu diserahkan atau ditebuskan ke dinas kesehatan kabupaten atau ini pemusnahan resep, ya. Beratnya berapa kilo, resepnya dari kapan sampai kapan, ya, resepnya apa aja, ada nggak resep narkotikanya, gitu ya. Nah, kemudian ini pengendalian, ya. Tadi pemusnahan, sudah jelas nggak untuk pemusnahan? Ada yang mau ditanyakan nggak untuk pemusnahan sebelum kita lanjut ke pengendalian? Gimana? Halo? Sudah cukup jelas? Sejauh ini cukup jelas, Ibu. Ya, ini cukup jelas, ya. Oke. Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan, ya, melalui peraturan sistem pemesanan ataupun pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Hal ini untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan kadaluarsa, kehilangan, serta pengembalian pesanan, ya. Pengendalian persediaan dilakukan menggunakan kartu stok baik dengan cara manual ataupun elektronik. Jadi kita bisa tulis obat yang keluar berapa kayak kartu stok, atau dengan cara elektronik. Biasanya apotek punya database, ya. Database obat-obat, misalkan amlodipin, masih ada 500 tablet. Nah, di data itu kan nanti keluar nih 10, sisanya tinggal 490, itu juga bisa. Nah, kartu stok sekurang-kurangnya membuat nama obat, tanggal kadaluarsa, jumlah pemasukan, dan jumlah pengeluaran atau sisa persediaan. Jadi biasanya boleh digunakan 2, ya, kartu stok dan elektronik. Jadi kalau misalkan elektronik itu kita bisa tahu, loh kok obatnya habis ya, di elektronik kok ada 490 tapi di nyatanya tinggal 470. Kemana 30-nya? Nah, kalau di kartu stok ditulis, kita bisa tulis nih, ternyata keluar, dan itu belum di input di sistem elektronik. Nah, kalau bisa buat 2 pengendalian, baik secara manual maupun secara digital, ya. Nah, pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Nah, pengendalian ini dapat dilakukan oleh instalasi farmasi harus bersama dengan komite atau tim farmasi dan terapi di rumah sakit. Ini untuk di rumah sakit, tapi kalau untuk di puskesmas ataupun di apotek biasanya farmasi itu sendiri, ya. Tujuannya untuk apa sih? Ini biasanya untuk yang di rumah sakit, ya, penggunaan obat sesuai dengan formularium, ya, penggunaan obat sesuai dengan diagnosis dan terapi,
Yang ketiga adalah memastikan persediaan efektif, efisien, dan tidak terjadi kelebihan. Nah, ini untuk yang dua ini, biasanya untuk di rumah sakit, dia mau lihat obat-obatnya sudah nggak yang dikeluarkan dokter itu sesuai formularium rumah sakit nggak, sesuai nggak dengan diagnosa dan terapinya. Tapi kalau di apotik biasanya di sini nih, ya, di C nih, ya, paling banyaknya. Bisa juga kita melihat yang D, penggunaannya udah sesuai nggak dengan diagnosa dan terapi pasien. Tapi kalau di apotik itu biasanya susahnya kita tidak tahu diagnosa pasiennya apa. Biasanya pasien hanya membawa resep, kecuali pasien-pasien yang PRB atau pasien-pasien BPJS yang rujukan yang kembali ke apotik kerjasama dengan BPJS, kita bisa tahu diagnosa apa pasien. Cara untuk mengendalikan persediaan farmasi alat kesehatan dan medis make adalah melakukan evaluasi persediaan yang jarang digunakan. Kita bisa tahu obat-obat mana yang slow moving dan yang fast moving. Juga kita bisa melakukan evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu 3 bulan berturut-turut. Jadi namanya dead stock. Mana sih obat-obat yang dead stock? Ya. Yang ketiga adalah stop of name yang dilakukan secara periodik. Ya, kita bisa tahu juga, kita bisa lakukan stock of name, misalkan per 3 bulan, per 6 bulan, atau per 1 bulan, 1 tahun sekali. Ini tergantung dari kebijakan, baik di rumah sakit, apotek, maupun puskesmas. Untuk melihat obat-obat mana sih yang slow moving, sehingga expired, mana sih obat-obat yang dead stock nih, yang dalam 3 bulan terakhir nggak pernah keluar, atau obat-obat mana yang fast moving, atau obat-obat mana yang sudah kadaluarsa. Nah, pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan ya, meliputi pengadaan, surat pesanan, penyimpanan, penyerahan, dan pencatatan lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, pelaporan itu terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal adalah pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apotek, misalkan keuangan, barang, ataupun laporan lainnya. Nah, untuk pelaporan yang eksternal itu biasanya pelaporan narkotika, psikotropika, atau pelaporan lainnya. Nah, untuk pelaporan narkotika dan psikotropika itu biasanya menggunakan sistem online. Nah, ini formulir pemakaiannya. Ini biasanya kalian bisa buat secara manual, obat-obat apa aja yang keluar, ya, nama obat narkotika, misalkan kodein, ya, satuannya 4 tablet, saldo awalnya misalkan 100, pemasukannya 0, misalkan ya, pemasukannya tidak ada, misalkan tidak, harusnya kan pemasukan KF ya, nggak ada, pemasukan jumlah tidak ada, penggunaan untuk resep misalkan, berapa jumlahnya, 10, berarti 90. Ya, ini psikotropika juga sama, ya. Nah, ini adalah pelaporan SIPNAP-nya, ya. Biasanya kita login dulu di aplikasi ini. Nanti akan ada user dari apoteknya. Ya, nanti kita masukkan tinggal obat yang masuk dan obat yang keluar. Oke, ada yang ditanyakan untuk sistem pelaporan ataupun pengendalian obat? Ada tidak? Gila? Halo, gimana? Ada? Atau cukup jelas? Halo? Gimana? Cukup jelas? Jelas, Ibu. Halo? Cukup jelas ya. Oke, sekarang kita ini dulu ya. Presentasi dulu untuk 2 kasus. Kemudian nanti akan saya kasih kasus lagi untuk kalian kerjakan kembali. Silakan. Siapa yang ingin maju atau saya panggil? Mau maju atau saya panggil nih? Kalau saya panggil di kelas A, Ralista, Diva Salsabila. Siap?
Ralista 172 ada? 172. Tak cari ya. Ada 172? Nggak masuk ya? Adakah Ralista? Oh, nggak ada ya. Ralista nggak masuk ya. Tolong disilang ya temannya ya. Kelas A Ralista nggak ada. Oke. Nurfidia 143. 143. Nggak ada juga ya? Nggak masuk ya? Oke, nggak masuk. Oke. Dicoret ya. Temannya Dima ada Dima. Dima ada. Ada Ibu. Oke, Dima silakan. Ini kayaknya kelas A. Oke. Oke, silakan untuk menjelaskan hasil tugas dari Sebentar ya Ibu, saya buka dulu.